Jannah mahasiswi UIN Raden Intan Lampung semester 2 dengan NPM 2011010303 program studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sifat murid, yaitu salah satu subtopik mata kuliah tafsir Tarbawi yang diasuh oleh Bapak Agus Faisal Aso MPDI. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Di dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang keteguhan dan kekerasan hati Musa untuk mencari hamba Allah yang soleh. Keinginan Nabi Musa itu disebabkan oleh teguran Allah padanya karena merasa dirinya paling pandai dan paling mulia. Akhirnya Allah menegurnya dengan memberitahukan bahwa ada yang lebih pandai dan lebih mulia dari Musa, yaitu seorang hamba yang bisa ditemui di pertemuan dua laut. Hal itu akhirnya memunculkan keinginan keras Nabi Musa untuk mencari hamba yang soleh tersebut, sekaligus akan menimba ilmu darinya. Maka setelah mendapat petunjuk dari Allah tentang keberadaan hamba Allah yang soleh itu, berangkatlah Musa bersama muridnya Yusha bin Nun. Kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir merupakan salah satu kisah yang sangat fenomenal. Tentunya memiliki hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Ayat ini menerangkan tentang bagaimana Nabi Musa berusaha menemui hamba Allah yang soleh itu dengan menjadikan ikan yang telah mati bisa hidup kembali dan melompat ke air sebagai indikator tempat pertemuan mereka. Seandainya Allah berkehendak, bisa saja pertemuan itu diadakan dengan mudah, tanpa menentukan tempat pertemuan yang jauh. Tetapi ia tidak demikian. Hikmah yang terkandung pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang dapat kita ambil, yang pertama, untuk menggapai sesuatu membutuhkan waktu dan proses. Yang kedua, keutamaan ilmu dan kemuliaan orang yang berilmu. Yang ketiga, tidak bersikap sombong terhadap orang yang di bawah kita. Dalam surat Al-Kahfi ayat 60 terdapat beberapa adab interaksi murid dengan guru yang dilakukan oleh Musa terhadap Khidir. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah karena Allah. Tujuan menuntut ilmu yang dilakukan oleh Musa tersebut berdasarkan perintah dan petunjuk dari Allah. Yang kedua, semangat dalam menuntut ilmu. Musa sangat antusias untuk mencari hamba Allah, sehingga dia membulatkan tekadnya untuk berguru dengan menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Kemudian, tawadu dan menghormati guru. Dan yang terakhir, murid memposisikan diri sebagai yang membutuhkan. Selain itu, adab murid kepada guru yang diperoleh dari kisah Musa dan Khidir antara lain, yang pertama, murid meminta izin kepada guru untuk belajar. Bila diizinkan, barulah si murid mengikuti gurunya untuk belajar. Hal ini merupakan bentuk merendahkan hati seorang murid di hadapan gurunya. Yang kedua, mengakui bahwa dirinya bodoh sementara gurunya lebih berilmu. Artinya, kita harus menanamkan sikap sabar dalam menuntut ilmu, sebab pengetahuan guru tentu lebih dalam dari muridnya. Pasti banyak yang tidak diketahui oleh murid, tetapi diketahui oleh gurunya. Yang ketiga yaitu tidak menentang atau melawan guru. Meskipun tindakan seorang guru tersebut terlihat berbeda, pasti itu semua memiliki alasan yang sangat kuat. Yang keempat yaitu tidak terburu-buru bertanya kepada guru. Tunggu guru selesai menjelaskan semuanya, kemudian tunggu guru mempersilahkan murid untuk bertanya, barulah bertanya. Dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi menuliskan,
adab murid kepada guru yang diperoleh dari kisah Musa dan Khidir, yaitu seorang murid harus mengikuti atau mempunyai guru, kemudian meminta sebagian ilmu dari sekian banyak ilmu gurunya yang telah dianugerahkan Allah. Ini merupakan bagian dari bentuk kerendahan hati, bukan berniat untuk menyaingi gurunya, tetapi hanya meminta sebagian kecil saja, sebagaimana orang miskin yang meminta sedikit hartanya kepada orang yang kaya. Kemudian mengakui apapun yang dipelajari bahwa Allah lah yang memberi pengetahuan itu. Meminta bimbingan dan petunjuk kepada guru agar tidak mudah tergoda dan menempuh jalan yang sesat. Kemudian seorang murid harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh gurunya. Banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Antara lain, yang pertama yaitu hendaknya menjadi seorang calon murid itu harus memperlihatkan keseriusan dengan ungkapan yang sopan dan tawadu. Menjadi seorang murid itu dituntut memposisikan dirinya sebagai orang yang butuh. Kemudian, menjadi seorang calon murid itu harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin mampu menyerap semua ilmu yang diberikan oleh gurunya. Dan masih banyak lagi nilai-nilai pendidikan lainnya. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai sifat murid yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Semoga dapat memberikan pelajaran untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.